bayaran SPP saya. Udah nunggak 3 bulan. Kalau saya nggak bayar lagi, saya bakal keluarin. Ah, tenang aja. Kalau perlu nanti Mas bayarin semuanya. Benar nih, Mas. Saya udah malu loh ditagih mulu. Kalau perlu nanti tak bayarin makan seafood. Mak, mau makan seafood? Hah? Mau? Loh, kok istri kau sendiri biar ke sini. Sini, Mak. Bener nih. Iya. Ya sudah. Narja, karena keberadaan perusahaan, ini pesangon kamu. Mungkin keberuntungan kamu ada di luar sana. Please ya kamu. Udah, nggak usah. Ya, selanjutnya. Ini pesangon kamu 3 bulan gaji. Tolong ditanda tangan. Ayo, jangan berkecil hati gitu. Udah, tanda tangan nih. Ayo, cepat. Yang lain nunggu. Selanjutnya. Apa yang harus aku lakukan? Sedangkan aku hanya bisa nyopir. Aku nggak punya keahlian lain. Assalamualaikum. Mak, ini kenapa sih batuknya ndak sembuh-sembuh? Alah, batuk mak begini kan udah biasa. Cepat pulangnya. Biasanya malam pulang kerja. Ya Allah, aku tidak tega untuk menceritakan sama emak kalau aku sudah di PHK. Leh, kamu tuh denger emak toh. Diajak ngomong orang tua kok diem aja. Pulang cepet itu ada apa? Emak, ndak ada apa-apa, Mak. Emak belum bikin kopi. Emak nggak tahu kamu pulang cepet. Ndak apa-apa, Mak. Gampang. Leh, tadi tukang listrik datang bawa surat. Gak tahu ini, katanya kalau nggak dibayar-bayar mau diputus listriknya. Ya nanti kalau aku sudah gajian tak bayar ya, Mak ya. Walah Leh, uangmu ya habis. Adikmu sekolah 3 bulan ya belum bayar. Padahal mak pingin cepet-cepet ngomong cucu. Ya kapan nikahnya uangnya nggak kumpul-kumpul. Udah, mak bikinkan kopi dulu ya. Iya, Mak.
Ya Allah, aku harus bagaimana? Tunjukkan jalan padaku. Apa yang harus kukerjakan? Besok aku harus cari kerja. Aku tidak boleh lemah. Aku harus bisa dapat kerjaan baru. Marno, Iya, Mak. kenapa ijazah-ijazah itu dikeluarkan? Aku cuma beresin, Mak. Berantakan. Mbok ya tidur, sudah malam. Besok kan kamu harus berangkat pagi toh? Iya, Mak. Yes, besok sekolah lagi. Mbok ya jangan bohong sama makmu. Dari kemarin mak lihat kamu tuh gelisah. Apa ada masalah sama pekerjaanmu? Dia memang selalu tahu perasaan anak-anaknya. Dia selalu memperhatikan aku dan adik angkatku. Inilah yang membuat aku tidak tega untuk berterus terang. Nggak ada apa-apa, Mak. Aku cuma capek sedikit. Waleh, makmu ini perlu tahu apa yang kamu pikirkan. Siapa tahu orang yang tua renta ini bisa bantu masalahmu. Aku dipecat, Mak. Aku nganggur sekarang. Dipecat toh. Dan Mbok yang cari pekerjaan lain. Iya, Mak. Aku bingung. Bagaimana aku harus membiayai uang sekolah Ugeng? Bagaimana aku harus menopang hidup kalau aku ndak kerja? Sabar, Leh. Kowe jangan bingung. Gusti Allah itu sudah menggariskan nasibmu. Kalau Gusti Allah memberikan cobaan, pasti ada jalan keluarnya. Kalau kamu mau tahu, Gusti Allah sudah menggariskan saat kamu dalam perut emak sampai nanti kamu masuk kubur. Jadi mbok ya lapang dada. Ya. Iya, Mak. Aku sudah coba cari kerja, tapi nggak ada yang cocok kerjaannya untukku. Le, pekerjaan itu sangat banyak. Gusti Allah sudah menyiapkan banyak pekerjaan buat kamu. Yang penting kamu tidak melakukan pekerjaan hina, tercela. Pasti pekerjaan menghampiri kamu. Iya, Mak. Gusti Pangeran, aku serahkan hidupku hanya ke dalam tangan-Mu, Gusti. Angkatlah kesedihan dan kegundahan di dalam dada anakku. Terangkanlah pikirannya. Ya Allah, Mak. Mak kenapa, Mak? Kenapa nggak manggil aku, Mak? Ma, nggak apa-apa. Kita harus ke puskesmas ya, Mak. Ayo, Mak. Ke puskesmas juga kan harus bayar.
Lebih baik uangnya buat kamu cari kerja, no. Pokoknya kita harus ke puskesmas, Mak. Kang! 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 Iya, Mas. Tolong cari bajai. Cari bajai. Bawa Mak ke dokter. Mak, kenapa, Mas? Udah nggak usah tanya. Cepat cari bajai. Cepat. Le, maafin Mak ya. Mak selalu bikin repot. Mak doain biar kamu diparingi waras. Sudah kewajibanku merawat emak. Yang penting emak sembuh. Kang, Ya, Mas. nitip emak ya. Aku nebus obat dulu. Biaya pemeriksaan dan obat seluruhnya Rp223.000, Pak. 223.000. Iya, 223.000. Kalau Bapak memang belum punya uang, Bapak bisa bayar uang pemeriksaannya saja. Dan untuk obatnya, Bapak bisa tebus separuhnya. Marno, Kang Narji, tumben. Ada apa? aku mau ngajak Mas bisnis. Bisnis? Bisnis apa, Kang? Bisnis 2 jari. Astagfirullah. Kenapa? Kamu nggak mau? Zaman sekarang ini zaman edan. Kalau kita nggak ikut edan, kita nggak kebagian. Mas, tugas kamu gampang. Kamu cukup mengawasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita cuma berdua. Hasilnya kita bagi 2. Bagaimana? Aku udah berani, Kang. Mendingan aku cari kerja lain aja lah. Yang lebih halal. Halal? Marno. Kamu tuh cuma tamatan SMP. Mau kerja apa kamu sekarang? Hah? Ya, kerja apa aja lah. Yang penting halal. Halal. Sudah, Kang. Gak usah nangis. Kalau memang gak boleh sekolah karena belum bayar SPP, ya sudah. Nanti juga kalau Mas Marno ada uang, kamu bisa sekolah lagi. Katanya Mas Marno, kalau dia dapat gajian, dia bakal lunasin SPP sekolahnya. Tadi Ugeng dipanggil kepala sekolah. Katanya Ugeng udah gak boleh sekolah lagi. Ya udah, gak apa-apa. Kan gak sekolahnya juga cuma untuk sementara toh. Mas Marno sekarang udah gak kerja, ke. Ya Allah, sungguh berat cobaan yang kau berikan padaku. Ma, Ugeng, maafkan Marno. Karena aku tak bisa membahagiakan kalian. Aku tak bisa menggantikan tugas Bapak, melindungi dan mencukupi kalian. Seandainya kamu mau meninggalkan aku siap. Keadaanku sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Aku ini anak tertua, tapi nggak bisa menjadi andalan buat keluarga. Aku sekarang nganggur, ndah. Ditambah, emak harus berobat rutin ke dokter. Karena uang pasanganku sudah habis, ya terpaksa. Emak minum obat warung. Si Ugeng terpaksa harus berhenti sekolah. Aku nggak apa-apa, Mas. Kalau memang Mas Marno belum dapat kerja, asal Mas Marno bener-bener niat sama aku. Aku ini nggak pernah main-main dah sama kamu. Tapi aku harus kerja, harus punya uang. Susah dah cari kerja. Aku nggak tahu harus kerja apa. Aku cuma bisa nyupir. Aku butuh kerja sekarang. Tapi mau kerja apa? Apa di tempat majikanmu ada lowongan supir? Kalau itu sih aku nggak tahu, Mas. Tapi menurut aku, kerja apa aja nggak apa-apa, Mas. Asal halal. Pisang goreng, pisang goreng. Mas, itu kan si Ugeng, Mas. Iya. Loh,
kamu jualan pisang. Dari mana? Yang goreng siapa? Ini pisang goreng bikinan emak. Oh, jadi emak yang goreng, kamu yang jualan. Iya, selama Mas Marno belum dapat kerjaan. Oh, kalau gitu tak cicipi 5. Enak apa enggak? Enggak. Cicipi dulu. Cicipi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Ugeng. Jangan salah terima, Nuk. Mak goreng pisang nih kan buat menghidupi kita sehari-hari. Kalau Mak cuma mengandalkan kamu, ya gimana? Selama ini kan kamu juga belum dapat kerja lagi, toh? Aku udah usaha, Mak. Tapi sampai sekarang ini belum ada yang mau ngajak aku bekerja. Sabar, Le. Jangan lupa berdoa. Insya Allah Tuhan segera kasih kerjaan yang baik buat kamu. Yang penting nggak merugikan orang lain, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, Mas, dagangan kita semuanya habis, Mak. Harus manis. Lihat aja tuh, Mak. Berarti saya bisa sekolah lagi dong. Insya Allah. Alhamdulillah, ya, Geng, ya. Yang penting kamu jangan lupa berdoa dan berusaha. Ya, aku tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Aku harus bangkit. Kerja apa saja. Ya, kerja apa saja. Kerja apa saja. Mau goyang Inul? Nih, di bar. Terus. Siapa mengasih? Terima kasih. Pisang, Mas. Tuh, pisang, Mas. Pisang goreng. Jalanan becek, kecicit. Permisi. Aduh, yang kurang ajar ya, mencolek-colek aja ya. Kalau berani tempat sepi. Kenapa tempat sepi? Di sini aja langsung. Ikut kontrakan gue yuk. Ke kontrakan? Iya. Sorry ya, kontrakannya panas, nggak ada AC. Sorry. Nih, gua kasih AC nih. Ayo, bisa aja lu. No, kamu udah kerja lagi ya? Alhamdulillah sudah, Mak. Mak seneng dengernya. Berarti doa Mak cepet dijawab sama Allah. Cuma pesen Mak, kamu hati-hati kerja. Jangan sampai dipecat lagi. Ingat loh, kamu itu sandaran keluarga. Iya, Mak. Maafkan aku, Mak. Aku terpaksa berbohong. Aku nggak tega melihatmu ikut gelisah memikirkan hidup keluarga. No, besok kerja jam berapa? Kantor baru loh, jangan sampai terlambat. Pagi, Mak. Mas, saya nganterin Mas sampai sini aja ya. Ya, sudah sana. Tak doain biar dagangannya cepat habis. Ya, ntar saya doain Mas juga supaya Mas terima kerja, terus cepet naik pangkat, banyak gajinya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pisang goreng. Pisang goreng. Pisang apa aja nih? Gorengan apa aja? Waduh, Mas. Anak-anak deh, cobain dulu, cobain. Ya Allah, aku sudah membohongi orang tuaku dan adik angkatku. Mereka sangat percaya bahwa aku benar-benar sudah bekerja. Ya Allah, berilah aku pekerjaan yang lebih baik agar aku benar-benar dapat dibanggakan oleh adik angkatku dan orang tuaku. Kasihan cewek itu, dia mau dicopet Kang Narja. Aku harus menolongnya. Awas! 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 Stop!
Sialan, masih aja ganggu gua dia. Anak-anakku tidak boleh tahu. Kasihan mereka selalu direpotkan oleh penyakitku ini. Ampun bang. Panci sialan. Ampun. Kamu sudah ganggu kerjaan orang. Ngapain kamu kasih tahu calon korban saya, hah? Eka kan kasihan bang sama mereka bang. Cari uang kan susah. Akhirnya Eka kasih tahu aja kalau ada copet. Dasar monyet kamu. Saya manusia pak, bukan monyet. Diam kamu. Jangan bunuh saya. Bang ampun, jangan. Narja. Jangan bunuh saya. Marno, ya ampun. Kenapa kamu jadi seperti ini? Aku harus menghidupi orang tua saya dan adik angkat saya. Makanya saya melakukan seperti ini. Yang penting halal, Kang Narja. Pergilah, Marno. Pergilah kamu. Kita punya jalan hidup masing-masing. Pergi, Marno. Saya pergi. Kang Narja juga hati-hati, Kang. Kalau bisa cari kerjaan yang baik dan halal, Kang. Maaf Pak, mobilnya mogok ya Pak? Nggak tahu apanya yang rusak nih. Di sini ada bengkel nggak ya? Saya bisa membetulkan Pak. Yang benar. Boleh saya lihat? Nah, silakan. Cuma kendor aja Pak. Boleh di starter Pak dihidupkan. Mbak ini bisa memperbaiki mobil. Kenapa nggak buka bengkel aja? Maaf Pak, saya laki-laki. Oh. Maaf Mas. Saya melakukan pekerjaan ini untuk sementara aja Pak. Setelah kena PHK, ya sambil menunggu kerjaan lain. Emangnya Mas kemarin kerja di mana? Saya di perusahaan Bu, jadi supir. Ya udah deh Mas, ini sekedar untuk uang rokok ya. Oh, sudah. Terima kasih Ibu. Saya ikhlas menolongnya Bu. Ambil aja Mas, nggak apa-apa kok. Terima kasih Pak. Kalau gitu, ini kartu nama saya. Oh, ya. Datang ke rumah ya. Kebetulan kami sedang membutuhkan supir. Terima kasih Pak. Insya Allah saya besok datang Pak. Mari Mas. Mari. Baju saya kemana ya?
Aku begini ini, aku kerja, Mak. Aku ngamen, jadi penari biar dapat uang, Mak. Jadi selama ini kamu bilang punya kantor. Itu semua bohong. Kenapa kamu begitu seolah kamu punya kantor? Itu berarti kamu membohongi dirimu sendiri, Le. Aku malu, Mak. Aku malu kalau nganggur lama, Mak. Aku ingin menyenangkan Emak. Tapi Emak gak mau kamu melakukan semua ini. Sudah, Ger. Mulai besok nggak usah kemana-mana kalau memang belum dapat kerjaan yang cocok. Enggak, Mak. Aku enggak akan kerja kayak gini lagi, Mak. Aku coba melamar jadi supir pribadi, Mak. Maafkan aku, Mak. Assalamualaikum. Mas Marno, Endah, Mas ngapain kesini? Nanti kalau ketahuan aku kena marah. enggak tahu aku disuruh kesini sama Pak Broto. Sama Bapak. Ada urusan apa? Enggak tahu. Kemarin aku ketemu sama Pak Broto. Lantas aku disuruh ke rumahnya. Mas yang kemarin ya? Oh, iya Pak. Siapa namanya? Marno, Pak. Iya. Iya. Kebetulan, Mas. Supir saya itu baru keluar kemarin. Jadi sekarang kita membutuhkan supir. Kalau Mas Marno ini ingin bekerja di sini, tapi dengan syarat loh, Mas. Dia itu harus jujur, rajin dan tekun. Mas Marno bersedia nggak dengan syarat-syarat saya? Saya setuju Pak dengan syarat-syarat itu, Pak. Terima kasih. Astagfirullah. Iya, Jeng. Minggu depan kita buka lagi arisan. Ya? Bu. Iya, makasih. Bu. Maaf. Iya, Nok. Saya menemukan cincin ini di mobil, Bu. Astagfirullahaladzim. Aduh, terima kasih ya, Nok. Terima kasih banyak, Nok. Pak, Untung dia itu orangnya baik. Lo kok ada hilang di kamu. nggak salah ya, Pak. Kita kasih dia kerjaan. Mudah-mudahan dia betah di sini ya. Mudah-mudahan, Pak. Bagaimana, Dok? Ibu Anda harus dirawat di sini. Dirawat, Dok? Hasil pemeriksaan awal, beliau mengidap kanker paru-paru. Dan itu pun sudah stadium lanjut. Kanker paru-paru? Betul. Oleh karena itu, harus segera dioperasi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dari mana aku harus mencari biaya untuk operasi? Sedang untuk makan sehari-hari saja aku kerepotan. Ya Allah, kenapa kau berikan aku cobaan yang terlalu berat? Baik, Dok. Kalau menurut dokter itu langkah yang paling baik. Saya setuju kalau mak saya dirawat dan dioperasi. Baik. Cepat sembuh ya, Mak. Cepat sembuh, Mak.
Ageng, kamu jagain Mak ya. Aku kerja dulu. Aku harus cari uang untuk biaya operasi Mak. Nggak mungkin aku pinjam uang sama Bu Broto. Nggak mungkin. Apalagi aku masih baru bekerja. No, kita ke rumah Bu Siska ya, yang di Cimanggis. Baik, Bu. Bu. Aduh, aku harus bagaimana ya? Aku butuh uang untuk biaya operasi emak. Keselamatan orang tua aku tergantung padaku. Tapi dompet ini, dompet majikanku. Aku berdosa kalau mengambilnya. Ayo, Nok, kita pulang lagi. Duh, ada yang ketinggalan nih. Ayo, Nok. Baik, Bu. Iya, Jang Sri. Tadi saya sudah pergi. Aduh, gimana ya kalau ketahuan? Aku bisa masuk penjara nih. Anu, Jang. Duh. Aku harus menaruh dompet ini di dalam rumah. Pasti dia mau nyari dompet ini di sana. Siapa yang mengambil uang di dalam dompet ini? Kamu kan? Endah, maafkan aku, Endah. Ayo ngaku! Atau kamu saya laporkan ke polisi? Saya nggak tahu, Bu. Dari tadi saya di dapur masak. Kamu sudah boleh berbohong ya, Endah? Di rumah ini hanya ada kamu. Nggak mungkin maling masuk rumah ini dan mengambil uang di dalam dompet ini. Sumpah, Bu, demi Allah bukan saya yang mencuri, mungkin orang lain. Jadi kamu menuduh orang lain? Marno? Gak mungkin. Dia tadi bersama saya. Dan gak mungkin dia mengambil uang ini. Kamu sudah mulai gak jujur ya, Enda. Ingat kamu. Kalau sampai besok kamu tidak mengembalikan duit ini, saya pecat kamu. Dan akan saya adukan kamu ke polisi. Maaf, Mbak, mau bayar? Atas nama siapa, Mas? Ibu Sumina. Mau bayar semua atau pakai DP? Kalau DP dulu bagaimana, Mbak? Iya, nggak apa-apa, Mas. Oke. 5 juta, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah telah memberikan tuntunan kepada kita semua bahwasanya jika seseorang muslim semasa hidupnya di dunia pernah melakukan hal-hal yang tidak disukai atau merugikan orang lain, misalnya
dengan mengambil hak orang lain dan orang yang dirugikan tersebut tidak rela dan tidak memaafkannya atau menuduh kepada orang lain dengan tuduhan yang tidak benar, maka pada hari kiamat nanti orang-orang yang disakiti akan menuntut keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut hak-haknya terhadap orang yang menyakiti ketika di dunia. Dan dalam firman-Nya Allah mengatakan, dan bagi orang-orang yang telah berbuat zalim dan mereka membela diri, dan balasan atas suatu kejahatan adalah balasan yang serupa, maka bagi orang-orang yang menebar kebaikan, membuka pintu maaf, maka pahalanya ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah, aku benar-benar telah melakukan perbuatan tercela. Aku tega menyakiti majikanku sendiri. Aku telah menyakiti saudara muslimku yang baik. Bagaimana aku harus menebus kesalahan ini, ya Allah? Mas Marno. Mas Marno, kenapa nangis? Tidak apa-apa kok, Gang. Aku cuma sedih melihat emak sakit. Aku juga sedih, Mas. Mak? Katanya Mak sakit. Kata dokter kan harus dioperasi. Kok Mak kesini? Alhamdulillah, Mak nggak apa-apa, Le. Penyakitku hilang. Tadi Mak ketemu seseorang minta diantar mau ketemu dengan kamu. Siapa, Mak? Tolong aku, Mas. Aku dikejar polisi. Aku dituduh mencuri uang Bu Broto, Mas. Aku, Mas. Mas Marno! Mas Marno! Indah! Ada apa, No? Ada apa, No? Saya mohon Bapak sama Ibu untuk memanggil polisi sekarang juga. Loh, kok tiba-tiba kamu datang minta dipanggilkan polisi? Kenapa? Orang yang mencuri uang Ibu akan menyerahkan diri. Siapa pencurinya, Mas? Sini, biar aku cakar-cakar mukanya. Siapa pencurinya, No? Sayalah pencurinya, Bu. Mas Marno tega! Aku dituduh sebagai mencuri, Mas! Mas Marno jahat, Mas Marno! Udah, Enda. Biar Marno menjelaskan dulu. Terpaksa ini saya lakukan, Bu. Waktu itu dompet Ibu jatuh. Hari itu saya butuh uang untuk menyelamatkan nyawa orang tua saya. Orang tua saya sakit kena kanker paru-paru, Bu. Dan harus membayar biaya operasi. Saya tidak punya uang sepeser pun, Bu. Terpaksa itu saya lakukan, Bu. Saya curi uang Ibu. Ini kwitansi pembayaran rumah sakit.
Mak, maafkan aku ya, Mak, yang tidak bisa membahagiakan Mak. Mak pasti tahu kalau aku banyak salah sama Mak. Aku janji, Mak, tidak akan mengulangi lagi kesalahan seperti dulu. Akan kupegang amanah dari Mak. Akan kujadikan pusaka untuk sanggup hidupku, Mak. Ya, Mak. Aku cuma bisa doakan, Mak. Semoga Mak nanti bisa masuk surga. Tunggu aku ya, Mak. Kamu antar Endah ke pasar ya. Terima kasih. Loh, ada monyet gendut. Monyet. Ini manusia. Pak, kenapa di dalam ada monyet gendut? Iya, No. Mulai sekarang monyet itu tinggal sama kami. Kamu harus antar dia ke sekolah ya. Masa ngantar monyet gendut ke sekolah nggak mau ah? Nah, kalau nganter yang itu, yang kayak bidadari itu aku mau, tapi ke KUA. Ya,